Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karena Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur kiranya kehendak yang terjadi. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 30 September 2021, yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim keluar untuk menuju tanah yang akan ditunjukkan Allah kepada dia. Tuhan punya rencana yang baik bagi Abraham. Dia mendapatkan berkat karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Karena Abraham mengasihi Allah, dia diselamatkan, dia diberkati, dan rencana Allah yang terjadi dalam hidupnya sehingga Abraham menjadi seorang bapak orang percaya, bapak yang mau setia dan menurut kehendak Allah. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita setia kepada Tuhan, mengikuti rancangan dan rencana Allah dalam hidup kita, semua akan mendatangkan kebaikan. Apapun yang direncanakan oleh Allah, jika kita mengasihi Dia, mengikuti perintahnya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada Allah merencanakan kejahatan bagi manusia. Allah selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita, Bapak Ibu, gagal dalam suatu pekerjaan, tetapi Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kita, pekerjaan yang terbaik. Asal kita setia dan menuruti segala perintahnya, mengasihi Dia, dan tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Demikian juga apa yang terjadi kepada Yusuf. Saudara-saudaranya merencanakan yang jahat kepada Yusuf, tetapi pada akhirnya Yusuf mengalami suatu perubahan hidup. Dimulai dari dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu diangkat kembali dan dijual kepada orang-orang Ismail. Itu mendatangkan kebaikan dalam hidupnya, yaitu dia dijual juga kepada Potifar, dan banyak juga kendala yang dihadapinya. Dia difitnah oleh istri Potifar, tetapi dia tetap setia dalam kebenarannya. Dia melakukan kehendak Allah. Dia dapat menafsirkan mimpi, dan menafsirkan mimpi Raja Firaun, menjadikan dia tangan kanan daripada Raja Firaun, berkuasa ketika itu di Mesir. Itulah kehendak Allah, itulah rencana Allah, mendatangkan kebaikan. Untuk itu janganlah kita putus asa, janganlah kita mudah goyah dalam iman dan dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup ini. Percaya dan yakinlah kepada Tuhan. Dia merencanakan yang terbaik bagi kita. Karena firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah bahwa Allah itu bekerja, Allah itu proaktif,
bukan pasif di dalam kehidupan kita. Dia melihat, mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Untuk itu, percaya dan yakinlah rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan membuahkan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, lindungi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kerana kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.